Polisi mengungkap kasus kematian sekeluarga di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara merupakan pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh salah satu anak korban. Informasi selengkapnya dalam Kilas Kriminal berikut ini. ASJ ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus kematian satu keluarga di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan dan uji lab, ASJ telah membunuh ibu dan dua saudaranya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Warakas, Tanjung Priok, dengan meracik teh beracun. Saat ibu dan dua saudaranya tertidur, tersangka merebus teh di dalam panci sambil menggunakan masker. Ia juga memasukkan kapur barus hingga ruangan dipenuhi asap. Tersangka kemudian menyuapi satu persatu korban dengan minuman teh yang telah diberi racun tikus sehingga menyebabkan Idu dan dua saudaranya meninggal dunia. Setelah melancarkan aksinya, pelaku sempat membakar kembang api dan mengarahkannya ke tubuh agar terlihat seperti korban. Ia juga ditemukan dalam kondisi lemas di depan kamar mandi sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tersangka diketahui memiliki motif dendam karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi. Ini semua hasil dari BAP tersangka. Dan tersangka sudah mengakui. Namun walaupun tersangka mengakui, kami tetap secara scientific crime investigation tetap melakukan penyidikan terkait dengan zat-zat yang mengakibatkan kematian tersebut. Saya sampaikan tadi bahwa semuanya terkait dan semuanya sudah firm, termasuk kejiwaannya juga normal, sehingga penyidik dengan tegas menyatakan bahwa tersangka inisial S ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Polda Sumatera Utara menangkap 3 pengedar sabu di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Proses penangkapan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas dengan para pelaku. Aksi kejar-kejaran terjadi di Jalan Lintas Medan Kota Tebing Tinggi setelah salah satu dari 3 tersangka berusaha melarikan diri ke tengah jalan. Polisi yang tidak mau kehilangan para pelaku langsung mengejarnya hingga berhasil menangkapnya. Selain menangkap 3 pelaku, polisi juga menyita barang bukti 5 bungkus sabu. Direktur Ditres Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andi Arisandi mengatakan, penangkapan 3 pengedar sabu ini berawal dari laporan masyarakat. Dalam pemeriksaan, ketiga pelaku mengaku memperoleh sabu dari seseorang yang tidak dikenal, namun merupakan orang suruhan. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap 10 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan anak atau TPPO terhadap anak. Kasus ini terungkap sebagai pengembangan dari kasus hilangnya seorang anak berinisial Erliet pada Oktober 2025 di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil penyelidikan, anak tersebut diduga dijual oleh ibu kandungnya sendiri yang masuk dalam jaringan perdagangan anak. Setelah terungkap, tim gabungan berhasil menyelamatkan 4 anak yang menjadi korban TPPO, termasuk RZ. Para korban ditemukan di wilayah pedalaman Sumatera. Polisi menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus TPPO anak ini. Para tersangka memiliki peran berbeda dalam rantai perdagangan anak, mulai dari penjual hingga calo dan penjemput. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban RZ dijual dengan harga bertahap mulai dari 17,5 juta rupiah hingga mencapai 85 juta rupiah di tingkat akhir. Dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang sudah kami lakukan, kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan ke-4 orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.